Halo semua, ini aku, Ivan. Kalian pernah nggak sih kepikiran apa yang dilakukan kompetitor kalian dalam hal pemasaran digital? Dan lebih dari itu, gimana caranya kita bisa lebih unggul? Bayangin kalau ada alat yang bisa membantu kita. Tapi pertanyaannya, gimana kita tahu iklan apa yang sedang dijalankan kompetitor kita? Aku mungkin punya solusi buat kalian. Bayangin kalau ada tempat terpusat di mana kalian bisa lihat semua iklan, jumlah pengeluaran, dan platform mana yang digunakan kompetitor kalian untuk beriklan. Dengan begitu, kalian bisa tahu persis apa yang mereka lakukan dan kalian bisa menerapkan strategi serupa atau bahkan lebih baik untuk bisnis kalian. Dan itulah yang akan kita bahas hari ini. Kita akan masuk ke platform AdClarity dan lihat cara kerjanya. Mulai dari mencari tahu jenis iklan yang dijalankan kompetitor kalian, berapa banyak yang mereka keluarkan, sampai platform mana yang mereka gunakan. Kalau kalian ingin ikut mencoba apa yang aku lakukan atau bahkan mencoba platform ini sendiri, ada link di deskripsi di bawah untuk uji coba gratisnya. Begitu kalian klik link itu, ini layar yang akan kalian lihat. Aku akan klik tapi pakai mode incognito karena aku udah punya akunnya. Dari situ yang perlu kalian lakukan untuk mulai adalah masukin aja email yang kalian ingin gunakan, kata sandi kalian, buat akun dan konfirmasi email kalian, masukkan informasi pembayaran kalian, dan setelah itu kalian siap beraksi. Ingat, kalian gak akan dikenakan biaya hari ini. Kalian punya 7 hari untuk menjelajahi platform ini dan lihat apakah itu cocok untuk bisnis kalian. Begitu kalian daftar, beginilah tampilannya. AdClarity yang aku bahas tadi adalah salah satu alat di bawah Simras ya, dan Simras adalah platform besar dengan berbagai fitur, mulai dari analisis SEO sampai kata kunci. Untuk masuk ke AdClarity, kalian cuma perlu ke App Center ya, pilih AdClarity, dan boom, kalian siap beraksi. Di sini ada beberapa cara untuk mencari ya, bisa melalui pengiklan, penerbit, campaign, atau ya kata kunci gitu. Jadi yang aku maksud dengan pengiklan adalah bisnis yang benar-benar beriklan gitu. Sedangkan penerbit adalah tempat di mana iklan itu muncul. Biar aku kasih contoh. Kalau aku masuk ke sini ke pengiklan, aku akan masukkan salah satu merek fitness favoritku, yaitu Gymshark. Entah kenapa aku lagi terobsesi sama mereka akhir-akhir ini. Aku suka banget sama produk mereka. Ini bersih dan harganya cukup terjangkau. Sayangnya, video ini belum disponsori Gymshark, tapi siapa tahu nanti ya kan. Jadi kalau aku ambil URL-nya www.gymshark.com ya, lalu cari pengiklan, udah ada di sini karena aku udah mencarinya sebelumnya. Kalau aku klik ya, kita bisa lihat berapa banyak yang mereka keluarkan buat iklannya, berapa banyak impresi yang mereka dapatkan, dan di mana iklan mereka itu muncul. Maksudku, distribusi jenis iklan mereka gitu. Apakah itu iklan banner, video, atau iklan sosial. Ingat, ini mencakup semua perangkat dan semua channel dalam 3 bulan terakhir di Amerika Serikat. Kalau kalian ingin memfilter lebih lanjut, kalian bisa ubah negara di sini atau ubah jadi 12 bulan dan kalian bisa lihat perbedaannya. Informasi ini ditemukan di 64 penerbit. Apa artinya? Kalau kita klik, kita bisa lihat semua iklan itu ada di Instagram, Pinterest, Facebook, YouTube, TikTok, dan kita bisa lihat semua 64 penerbit itu. Kalau kita scroll ke bawah, kita bisa lihat di mana saja iklan itu muncul. Yang keren, kita bisa lihat pengeluaran individu untuk setiap platform dan impresi yang terkait. Gila sih. Untuk merek fitness, mereka dapat banyak audiens dari Pinterest. Lihat itu ya, ini ada 198 juta orang. Seperti yang kamu lihat, ini banyak sekali impresi yang datang dari Pinterest. Kalau aku nggak punya info ini, aku nggak bakal bisa nebak sih. Dan seperti yang kamu lihat, itulah keuntungan besar dari platform ini. Kita bisa lihat wawasan spesifik seperti ini. Kalau kita lihat ke atas sini, kita bisa lihat tren pengeluaran pengiklan. Biasanya impresi dan pengeluaran itu saling berkaitan. Jadi semakin banyak pengeluaran, semakin banyak impresi yang kita dapat. Menurutku lebih menarik kalau kita bandingkan pengeluaran di antara penerbit. Di sini kamu bisa lihat data harian tentang berapa banyak penerbit yang kita punya, berapa banyak yang kita keluarkan, dan dari channel mana asalnya. Kalau kita lihat ke bawah, kita bisa tahu mana yang paling mahal dan mana yang menghasilkan impresi terbanyak. Ingat, kalau kamu itu punya merek fitness atau semacamnya gitu, kamu bisa dapat inspirasi dari sini. Karena kamu bisa lihat apa yang berhasil buat Gymshark dan apa yang enggak. Dengan begitu, banyak tren serupa yang bisa kamu terapkan di bisnismu guys. Kalau kita scroll itu ke bawah, kita bisa lihat ini agak mirip ya. Mari kita lihat apa bedanya. Kalau kita klik ya, kita bisa lihat ini iklan dari Pinterest gitu dan udah berjalan selama 3 bulan. Jadi ini cukup baru. Mereka udah keluarkan $35.000 ya. Ini dapat 4,4 juta impresi dan CPM-nya $812. Tapi seperti yang kamu lihat, kalau kita lihat iklan lain di sini, misalnya yang ini, kita bisa lihat itu mulai berjalan dari Agustus sampai Januari. Mereka ini ngeluarin $43.000 ya dan dapat 5,3 juta impresi dan CPM-nya sedikit lebih tinggi, yaitu $8,16. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa iklan ini dimatiin? Bisa jadi karena banyak hal. Kadang karena gaya yang berbeda, tren fashion yang berbeda, atau hanya karena musim yang berbeda juga. Tapi seringkali ini karena iklan gak menghasilkan pendapatan sebanyak yang diharapkan para pemasar. Jadi kalau kita keluar dari sini, kamu pasti udah paham. Kita bisa lihat semua iklan secara individu dan performanya masing-masing kan. Kalau aku klik yang ini ya, seperti yang kamu lihat, ini siap untuk musim cozy gitu ya, Desember sampai Januari. Ini masuk akal sih. Aku bisa lihat laporan campaign lengkapnya. Jadi sekarang kita masuk ke tab lain yaitu campaign dan kita bisa lihat hasil spesifik dari campaign itu. Kita bisa lihat berapa banyak yang dihabiskan, berapa banyak impresi yang didapat, dan semua iklan di dalamnya. Seperti yang kamu lihat, ini 100% dijalankan di Pinterest. Mungkin itu kenapa hasilnya bagus banget ya. Tapi kalau kita balik ke pengiklan di sini, kita bisa lihat semua campaign teratas mereka dan bandingkannya satu sama lain. Dengan begitu, kamu bisa lihat 438 campaign yang mereka punya, membandingkannya, dan lihat mana yang berhasil dan
mana yang enggak. Sekali lagi, tujuannya bukan untuk ngejiplak apa yang Gymshark lakukan, karena setiap bisnis itu berbeda. Tapi yang aku coba sampaikan di sini adalah bahwa Gymshark sudah menghabiskan jutaan dolar. Jadi kamu sebaiknya belajar dari apa yang mereka lakukan sih. Meskipun bisnismu itu mungkin nggak punya anggaran sebesar itu, kita bisa lihat tren apa yang terjadi untuk mereka dan bagaimana kita bisa menerapkannya ke bisnis kita sendiri. Karena kalau kamu punya brand fitness, pasti ada banyak kesamaan antara kamu dan Gymshark. Jadi manfaatin itu. Selain itu, kalau aku berada di posisimu, aku bakal filter berdasarkan waktu tertentu di sini. Alasannya ya, musim tertentu seperti Natal atau Hari Kemerdekaan itu punya tren yang benar-benar berbeda. Jadi aku ingin mastiin bahwa campaign yang kita luncurin itu benar-benar sesuai dengan audiens kita pada waktu tertentu ya. Karena apa yang berhasil buat Natal mungkin nggak akan berhasil buat Hari Kemerdekaan atau libur musim panas lainnya. Kalian pasti ngerti maksudku kan? Jadi yang biasanya aku lakukan adalah membandingkan apa yang kalian lakukan dengan apa yang dilakukan brand-brand besar lainnya. Dengan begitu, kamu bisa lihat apa yang berhasil buat mereka dan bagaimana itu bisa diterapkan untuk kalian. Selain itu, kamu juga bisa memata-matai kompetitor kalian dan lihat apa yang berhasil untuk mereka. Dengan cara ini, kita bisa ambil sebagian dari pangsa pasar itu. Kalau aku jadi kalian ya, karena kalian udah ada di sini, aku akan coba main-main dengan opsi kata kunci di sini. Soalnya ada banyak banget fitur yang dikemas di dalamnya, termasuk di Simra secara keseluruhan. Jadi kalau aku itu balik ke halaman utama, ada banyak hal yang sudah terintegrasi di sistem ini, mulai dari analisis SEO sampai wawasan lalu lintas organik. Tujuannya, platform ini jadi solusi satu atap untuk semua yang berhubungan dengan pemasaran digital. Aplikasi seperti AdClarity itu cuma pelengkap. Kita nggak punya waktu di video ini, tapi ada banyak aplikasi lain mirip AdClarity yang bisa bantu bisnis kalian. Jadi pastikan kalian juga cek yang lain. Soal harganya, ini ada 3 tingkatan di sini teman-teman. Ada starter, profesional, dan tim. Ini tergantung seberapa dalam kalian itu mau nyemplung ke analisis. Untuk starter, kalian dapat akses ke satu pasar atau negara atau channel. Misalnya kayak display, sosial, atau video. Ini data historis 3 bulan, ada 50 laporan, dan hasil dari 5 campaign teratas. Jadi kalau kalian itu cuma mau coba-coba di skala kecil ya, ini paket yang cocok sih sebenarnya. Tapi kalau kalian itu mau lebih banyak info soal video dan sosial, paket profesional lebih masuk akal. Karena kalian dapat akses ke 3 channel berbeda. Kalian bisa lihat hasil dari display, sosial, dan video, data historis 6 bulan sampai 100 laporan, dan hasil campaign tanpa batas. Versi tim ngasih kalian itu data historis 12 bulan sampai 150 laporan, dan sisanya hampir mirip sih. Kesimpulannya ya, itu guys, kalau kalian itu mau unggul di sisi marketing dan punya akses ke semua iklan kompetitor kalian, AdClarity nggak akan mengecewakan kok. Seperti yang kalian lihat, ini mungkinin kalian melihat iklan itu sendiri, berapa biaya yang dihabisin, channel mana yang berhasil, mana yang enggak, dan berapa CPM untuk iklan tertentu. Kalau kalian mau coba platform ini secara gratis, linknya ada di deskripsi di bawah. Ingat, di channel ini kita bikin video tentang berbagai alat dan platform untuk bantu kalian mulai dan kembangin bisnis kalian. Jadi kalau kalian tuh merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe buat video lain seperti ini. Karena itu sangat membantu dukung channel ini. Sampai jumpa lagi dan peace!